Halo teman-teman, halo Dewan Juri, aku ada pantun nih. Bertutur menggunakan rasa, membaca menggunakan kacamata. Perkenalkan, nama saya Alexa, saya dari SD Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Pada hari ini, Alexa ingin bercerita tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir di kota kita, kota Surakarta. Ada yang tahu nggak siapa nama pahlawan tersebut? Ya, benar sekali. Nama pahlawan tersebut adalah Slamet Riyadi. Penasaran sama ceritanya? Simak ceritanya sampai akhir ya. Cerita ini diambil dari kompas.com. Slamet Riyadi merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir di kota Surakarta pada tanggal 26 Juli tahun 1927 dengan nama asli Sukamto. Sukamto memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Ayahnya merupakan seorang perwira dalam Legiun Kasunanan, sedangkan ibunya merupakan seorang pedagang buah. Pada saat Sukamto berusia 1 tahun, ibunya tidak sengaja menjatuhkannya, teman-teman. Tak lelo, dung, cup meneng, ojo pijer nangis. Anakku sing bagus rupane. Sukamto, nak, kamu gak apa-apa tuh, nak? Semenjak saat itu, Sukamto sering sakit-sakitan. Keluarganya sangat sedih. Sehingga mereka memutuskan untuk membawa Sukamto melakukan sebuah ritual tradisional suku Jawa kepada pamannya. Dan usai ritual, namanya pun diubah menjadi Slamet. Slamet mengawali pendidikannya di sekolah Belanda. Dan pada saat ia bersekolah di Sekolah Menengah Mangkunegaran, banyak sekali murid-murid yang bernama Slamet. Sehingga ia memperoleh nama belakang Riyadi. Semangat nasionalismenya sudah tampak jelas. Bahkan ia tidak segan-segan untuk berkonfrontasi dengan teman-temannya yang pro penjajah. Untuk mengawali pendidikan formalnya, Slamet Riyadi bersekolah di sekolah milik Belanda. Dan pada saat masa pendudukan Jepang, ia memutuskan untuk bersekolah di sekolah pelayaran tinggi dan berhasil menyelesaikan pendidikannya sebagai navigator kapal kayu yang melintasi pulau-pulau di Nusantara. Keren loh Slamet Riyadi itu. Dan walaupun ia sudah memiliki profesi tersebut, dorongan besar untuk mengikuti perjuangan kemerdekaan Indonesia membuatnya harus meninggalkan karir pelayaran. Dan dengan keberanian yang luar biasa, ia berhasil merebut kapal milik Jepang dan mengorganisasi sebuah pasukan yang setara dengan batalion. Kiprah heroiknya semakin terlihat ketika ia memimpin serangan umum Surakarta yang berlangsung dari tanggal 7 Agustus hingga 10 Agustus. Dalam perannya sebagai komandan, ia berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang hanya berlangsung selama 4 hari 4 malam saja loh. Tentunya keberhasilan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk meraih kedaulatan. Usai pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, tentunya perjuangan Slamet Riyadi tidak sampai situ saja teman-teman. Pada tanggal 10 Juli tahun 1950, ia mendapatkan tugas baru untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon. Dor, 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 dor. Namun, sayangnya, Slamet Riyadi gugur di medan perang akibat serangan tembakan di bagian perutnya pada tanggal 7 November tahun 1950. Bayangkan betapa sedihnya rakyat Indonesia saat mendengar bahwa salah satu pahlawan terbaik mereka gugur. Kemudian
jenazahnya dimakamkan di Tulehu, Maluku Selatan. Dan untuk mengenang jasa-jasanya, bangsa Indonesia mengabadikan namanya di tempat-tempat terutama kota Solo. Contohnya, jalan utama kota ini yang tadinya bernama Wilhelminastraat diubah menjadi Jalan Slamet Riyadi. Nama salah satu universitas juga bernama Universitas Slamet Riyadi. Bahkan ada rumah sakit tentara yang dinamai Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi. Namanya layak dikenang dan diingat di ingatan bangsa. Namanya akan selalu hidup. Oh ya teman-teman, kita juga harus mengikuti teladan dari Slamet Riyadi ya. Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan cinta tanah air. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Alexa pada hari ini. Sampai jumpa teman-teman.